Suasana haru pemakaman legenda Titik Puspa di TPU Tanah Kusir. KPK dukung Prabowo Subianto memiskinkan koruptor. Ikatan Dokter Indonesia Jabar kecam aksi dokter cabul. Pengemudi mobil terlibat cekcok dengan seorang kakek. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali pastinya kami menemani Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi dan juga kegiatan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Dan tak hanya itu pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terkait peristiwa dan juga olahraga. Tentunya bersama saya, Selis Regar. Dan saya, Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman maestro legendaris Titik Puspa di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Jumat sore. Dalam prosesi pemakaman tersebut pemirsa turut dihadiri oleh seluruh keluarga, kerabat dekat, sejumlah artis senior, dan juga masyarakat umum yang antusias mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Jenazah penyanyi senior Titik Puspa dimakamkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Saat prosesi pemakaman turut hadir sejumlah kerabat dekat sang legenda, salah satunya yakni mantan Menteri Perhubungan Agung Gumelar yang menyaksikan langsung prosesi pemakaman. Agung Gumelar mengaku sudah berteman sejak lama dengan mendiang Titik Puspa. Menurutnya almarhumah Titik Puspa merupakan sosok seniman besar sekaligus pahlawan di bidang budaya. Sehingga tak heran banyak masyarakat yang juga antusias ingin menyaksikan hingga ke peristirahatan terakhir mendiang sang maestro. Bapak mengenang sosok Ya, almarhumah ini sama keluarga saya Dinda itu ada sobat dari malam dan kita melihat sepak terjang beliau sebagai seniman itu kita melihatnya sebagai seorang yang kalau saya katakan pahlawan. Dia pahlawan di bidang budaya, dia seniman besar. Jadi yang namanya pahlawan itu bukan hanya sekedar prajurit yang gugur ditembak, tapi mereka yang mengangkat nama baik bangsa di bidang seni itu juga pahlawan, di bidang olahraga juga pahlawan. Jadi kalau menurut saya, pribadi saya, almarhumah ini sebaiknya mungkin tempatnya adalah di Taman Makam Pahlawan, harusnya menurut pribadi saya ya. Tapi oke lah, kita lihat semua bagaimana antusias masyarakat melepas almarhumah ini. Memang seniman yang serba bisa, seniman yang legendaris, seniman yang mencintai masyarakat. Itu yang saya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri MPR menggelar pengukuhan Dewan Pengurus Korpri masa bakti 2025 hingga 2030 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pengukuhan tersebut, Ketua Korpri MPR Siti Fauzia ini meminta jajarannya untuk mendukung penuh program-program yang telah dirancang dengan pengurus Korpri nasional. Korps Pegawai Republik Indonesia atau Kopri MPR menggelar pengukuhan Dewan Pengurus Kopri masa bakti 2025-2030 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam hal ini, Ketua Kopri MPR, Siti Fauzia meminta jajarannya untuk mendukung penuh program-program yang telah dicanangkan Dewan Pengurus Kopri Nasional, mulai dari bidang olahraga, kerohanian. Siti berkomitmen pengurus Kopri MPR ini nantinya dapat memperkuat bangsa dan negara. Jadi alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 April 2025
Prof. Zudan bersedia mengukuhkan Korpri MPR yang memang sudah lama, sekitar 5-6 tahun sudah vakum. Jadi alhamdulillah ini merupakan start dari kami untuk memulai membangkitkan kembali Korpri yang ada di MPR ini untuk mendukung kegiatan Korpri pusat dan memperkuat bangsa dan negara kita. Karena biar gimana ASN ini adalah yang memperkuat negara dan bangsa kita. Jadi kita pengurus berkomitmen, bersemangat bahwa kita akan menjadi satu tim dari MPR dan tim untuk menjadi Korpri pusat dan tim yang akan mendukung kita semua, memperkuat negara kita semua. Itu mungkin dari saya. Jadi semoga ke depan kita bisa berkolaborasi dan memperkuat Korpri MPR. Yang utama itu dulu, karena sudah vakumnya sudah cukup lama Pak, jadi saya memulai dari awal. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi hingga 10 April 2025 telah menerima 561 laporan gratifikasi terkait dengan Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan Budi menjelaskan bahwa 561 laporan tersebut terdiri atas 520 laporan penerimaan gratifikasi dan juga 41 laporan penolakan penerimaan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi hingga 10 April 2025 telah menerima 561 laporan gratifikasi terkait dengan Idul Fitri 1446 Hijriah. Budi menjelaskan bahwa 561 laporan tersebut yaitu atas 520 laporan penerimaan gratifikasi dan 41 laporan penolakan penerimaan gratifikasi. Lebih lanjut, ia merincikan bahwa 605 objek gratifikasi tersebut terdiri atas 182 tiket perjalanan, fasilitas penginapan, atau fasilitas lainnya dengan nilai 112 juta, 16 cindera mata, atau plakat senilai 7 juta, 9 voucher, uang tunai, atau alat tukar lain dengan nilai mencapai 9,9 juta. Laporan tersebut dari 453 pelapor yang berasal dari 106 instansi, di mana dari 561 laporan tersebut terdiri dari 605 objek gratifikasi senilai 341 juta rupiah. Perlu diketahui juga dari sejumlah 561 laporan tersebut, 520 merupakan laporan penerimaan gratifikasi dan 41 lainnya adalah laporan penolakan gratifikasi. Sementara itu, ia mengatakan bahwa KPK selanjutnya akan menganalisis laporan tersebut untuk kemudian ditetapkan status gratifikasinya. Adapun ia mengatakan bahwa KPK saat ini masih menerima laporan gratifikasi terkait Idul Fitri karena batas waktu pelaporan penerimaan atau penolakan gratifikasi sampai dengan 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi dilakukan. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, KPK dukung usulan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memiskinkan para koruptor. Namun untuk memiskinkan keluarga koruptor, KPK menyebut perlu mendiskusikan lebih lanjut perihal tersebut. KPK merespon usulan Prabowo memiskinkan koruptor. KPK menyebut mendukung penuh usulan Prabowo untuk memiskinkan koruptor. Tessa menyebut perlu adanya undang-undang yang dibahas eksklusif, yudikatif, dan legislatif terkait pembahasan koruptor. Namun juru bicara KPK ini mengatakan terkait pihak yang menikmati hasil tindak pidana korupsi, Tessa menyebut perlu dilihat konteksnya, di mana kadang keluarga menikmati hasil uang korupsi dan dapat dipidana menurut Undang-Undang Pencucian Uang. Ya, bentuk pemiskinan ini tentunya perlu dibuat undang-undangnya. Undang-undang seperti apa nanti bentuknya kita juga perlu ada pembahasan para penegak hukum, dalam hal ini dari sisi yudikatif, lalu dari sisi eksekutif, dan tentunya legislatif. Namun secara nilai, KPK mendukung pemiskinan koruptor. Terkait mengenai masalah tidak menyentuh keluarganya, tentunya itu perlu dilihat konteksnya
apabila ada hal-hal yang dinikmati oleh keluarga dan diketahui secara nyata, ada mekanisme di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di pasal 5, kalau saya tidak salah, di mana ada pihak-pihak yang memang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi tersebut. Ya, itu nanti tentu perlu ada diskusi lebih lanjut. Tapi secara umum KPK mendukung Bapak Presiden Prabowo dalam rangka pemiskinan koruptor tersebut. Sebelumnya, pada wawancara dengan 7 jurnalis di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo mengatakan ingin memiskinkan koruptor. Namun Presiden mengatakan perlu hati-hati kepada keluarga koruptor yang tidak terlibat. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat mengecam perilaku di luar etika profesi atas kasus kekerasan seksual peserta program pendidikan dokter spesialis anestesi bernama terhadap Priguna Anugrah. Dan pihaknya tengah mengkaji sanksi tegas dengan Majelis Kehormatan atas perilaku menyimpang dokter tersebut. Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Barat mengecam aksi bejat dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah, pelaku kekerasan seksual terhadap FH yang merupakan pendamping pasien di RSUP Hasan Sadikin. Perilaku menyimpang yang sudah keluar dari prinsip etika kedokteran di lingkungan pelayanan kesehatan dan juga pendidikan. Saat ini ID Jawa Barat masih mengkaji saksi berat yang akan diberikan bersama Majelis Kehormatan di tengah menunggu hasil pemeriksaan pelaku yang masih terus berlangsung oleh Polda Jawa Barat. Sanksi tersebut tidak hanya dari organisasi profesi, melainkan bisa diberikan ke pelaku oleh dinas hingga Kementerian Kesehatan. Untuk peserta program pendidikan dokter spesialis hanya berpraktek di rumah sakit pendidikan di mana yang bersangkutan sedang melaksanakan pendidikan. Jadi tidak ada praktek di tempat-tempat yang lain. Dan saat ini saya melihat bahwa kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan tentunya kami dari organisasi profesi akan menunggu terlebih dahulu hasil investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menentukan langkah-langkah lanjutan dari Ikatan Dokter Indonesia. Terhadap dugaan tindakan asusila atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh peserta program pendidikan dokter spesialis anestesi, kami dari ID Wilayah Jawa Barat sangat mengecam keras tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip etika kedokteran, baik itu di lingkungan pelayanan kesehatan maupun di lingkungan pendidikan. Dan kami akan terus memantau kasus ini agar kasus ini dapat ditindaklanjuti secara transparan dan berkeadilan. Menurutnya pelaku saat ini hanya berpraktik di rumah sakit pendidikan, tidak ada praktik di rumah sakit lain. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat mengungkapkan dokter pelaku kekerasan seksual terhadap korban pendamping pasien di RSUP Hasan Sadikin memiliki penyimpangan seksual. Hal itu didapati setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap psikologi pelaku. Calon dokter spesialis anestesi Priguna Anugrah yang ditetapkan tersangka oleh Diskrimum Polda Jawa Barat atas kekerasan seksual terhadap korban penunggu pasien di RSUP Hasan Sadikin telah memiliki istri sah. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Surawan, setelah melakukan penangkapan dan pemeriksaan intensif, pihaknya mengungkapkan pelaku sedikit memiliki kelainan seksual. Hal tersebut diungkap polisi setelah melakukan pemeriksaan psikologi forensik. Begitu juga dengan hasil pemeriksaan dari pelaku ini, nanti kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, dari ahli psikologi maupun psikologi forensik nanti untuk tambahan pemeriksaan sehingga kita menguatkan adanya kecenderungan kelainan dari perilaku seksual pelaku. Untuk berikutnya silakan. Sementara itu, Direktur SDM RSUP Hasan Sadikin membenarkan pelaku merupakan peserta didik yang tengah melakukan tugas jaga malam di ruang instalasi gawat darurat. Namun perilakunya di luar ketentuan etik profesi dan aturan di RSUP. Memang sedang jaga malam. Jaga malam ini memang sudah ada jadwalnya dan yang bisa memasuki ruang IGD dan bertugas ini memang sesuai dengan jadwal peserta didik. Jadi kami ini merupakan
rumah sakit pendidikan dari Unpad, dan kebetulan yang bersangkutan merupakan residen anestesi yang sedang bersekolah dititipkan di RSUP Hasan Sadikin. Jadi kebetulan yang bersangkutan sedang bertugas. Ada yang pasti ada DPJP, dokter tanggung jawab pasiennya, dan memang ini sudah sesuai dengan SOP dan juga sesuai dengan yang dilaksanakan di rumah sakit. Tetapi mungkin juga dari terduga ini memang melaksanakan di luar SOP itu. Terima kasih. Dapat diketahui dokter yang tengah menempuh spesialis anestesi tersebut melakukan kekerasan seksual kepada seorang pendamping pasien berinisial FA berusia 21 tahun dengan dalih diambil sampel darah, namun diberi obat bius untuk memenuhi hasratnya. Dari Bandung, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selanjutnya akan kami sampaikan. Salah satunya terkait Prabowo sebut Republik Indonesia punya hubungan khusus dengan Turki. Tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki dan juga bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan juga Prabowo merasa terkesan karena diterima baik di ibu kota Turki, Ankara. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki dan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Prabowo merasa terkesan karena diterima baik di ibu kota Turki, Ankara. Prabowo mengatakan RI akan memperkuat kerjasama dengan Turki di berbagai bidang. Ia mengatakan pertemuan dengan Erdogan sangat produktif. Saya diterima dengan baik di sini. Kita memang punya hubungan yang khusus dengan Turki. Kita ingin mempererat hubungan ini, kerjasama di berbagai bidang. Secara keseluruhan saya sangat merasa produktif kunjungan saya kali ini. Ya, saya sekarang ke Antalya untuk ada semacam konferensi di situ, dan habis itu saya akan ke Kairo. Prabowo pun akan melanjutkan kunjungan ke Antalya untuk mengikuti Antalya Diplomasi Forum. Setelah itu Prabowo akan bertolak menuju Kairo, Mesir. Antalya Diplomasi Forum tahun ini mengangkat tema diplomasi sebagai kekuatan penyeimbang di tengah meningkatnya fragmentasi global. Forum ini dihadiri oleh para pemimpin negara, diplomat,
serta tokoh internasional dari berbagai belahan dunia. Dari Ankara, Turki, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Dalam pidatonya di Parlemen Turki, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketidakpastian global dan penindasan terhadap bangsa lemah. Dan Prabowo mengapresiasi sikap tegas pemimpin Turki dalam membela keadilan dan juga hak asasi manusia. Presiden RI Prabowo Subianto berbicara tentang situasi global yang penuh ketidakpastian di hadapan Parlemen Turki di Ankara pada Kamis 10 April 2025. Prabowo menyoroti bahwa meskipun dunia menghadapi tantangan besar, masih ada penindasan oleh negara besar terhadap bangsa yang lemah, terutama terhadap Palestina. Prabowo juga mengkritik banyak negara yang berbicara mengenai hak asasi manusia, namun diam saat terjadi pelanggaran HAM seperti pengeboman terhadap warga Gaza. Menurutnya, banyak negara memilih untuk tidak bertindak meskipun ada pelanggaran besar terhadap kemanusiaan. Saudara-saudara sekalian, Majelis Agung yang terhormat, kita merasakan bahwa saat ini keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Kita merasa sekarang bahwa terjadi penindasan oleh bangsa-bangsa yang besar terhadap bangsa-bangsa yang lemah. Kenapa saya bicara begini? Saya merasa kami di Indonesia melihat sikap Turki, kepemimpinan pemimpin Turki yang tegas membela mereka yang lemah, yang tegas membela perjuangan rakyat-rakyat yang tertindas, terutama saudara-saudara kita. Dalam pidatonya, Prabowo mengapresiasi sikap tegas pemimpin Turki yang membela bangsa yang lemah, termasuk Palestina. Ia menegaskan bahwa Turki menunjukkan kepemimpinan yang jelas dalam membela keadilan dan hak-hak rakyat yang tertindas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Indonesia ajukan pertemuan Prabowo-Trump sejak Januari 2025. Menlu juga menambahkan Indonesia masih menunggu jadwal dari Gedung Putih dan telah menyiapkan paket negosiasi terkait tarif resiprokal Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah mengajukan permintaan untuk pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak pelantikan Trump pada Januari 2025. Hal ini disampaikan saat memberikan keterangan kepada media di Ankara, Turki pada Kamis malam waktu setempat. Pernyataan ini terkait dengan kemungkinan pertemuan setelah Trump menunda tarif resiprokal selama 90 hari, termasuk untuk Indonesia. Menlu menambahkan bahwa pihak Indonesia termasuk Kementerian Luar Negeri telah dikirim untuk membicarakan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, serta dampak tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia kini masih menunggu jadwal pertemuan kedua pemimpin dari Gedung Putih. Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump itu beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum tarif sebenarnya. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan hubungan bilateral antara kedua negara, dan sekarang ada perkembangan situasi yang kita lihat. Kalau dari tim, saya kira sudah ada yang akan juga berangkat ke sana. Kapan Pak kira-kira termin kepastiannya Presiden akan langsung ke Gedung Putih Presiden Trump untuk negosiasi? Ya, tergantung kapan diterimanya. Tapi Kementerian Luar Negeri sudah mengirimkan surat pengajuan. Kita sudah meminta untuk pertemuan dengan Presiden. Sebelum ada. Sebelumnya, Trump mengumumkan penundaan tarif selama 90 hari terhadap negara mitra dagang, kecuali untuk Cina yang dikenakan tarif 125%. Pemerintah Indonesia juga telah menyiapkan paket negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif timbal balik di Amerika Serikat di Washington DC. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyatakan evakuasi warga Palestina dari Gaza akan dilakukan setelah kesepakatan para pemimpin, khususnya di kawasan Timur Tengah. Menlu Republik Indonesia menegaskan evakuasi bersifat sementara dan akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan semua pihak termasuk pemerintah Palestina. Saat memberikan keterangan kepada media di Ankara, Turki, pada Kamis malam waktu setempat, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa rencana evakuasi warga Palestina dari jalur Gaza
akan dilakukan setelah tercapai kesepakatan dari para pemimpin dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah melakukan lawatan ke 5 negara, yakni PA, Turki, Mesir, Qatar, dan Jordania, guna membahas upaya kemanusiaan termasuk evakuasi korban konflik di Gaza. Sugiono menjelaskan bahwa Indonesia siap membantu warga Palestina yang terluka, anak-anak yatim, korban trauma, serta pelajar Indonesia yang masih berada di Gaza. Menlu Sugiono menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan bukan relokasi permanen, melainkan bentuk kepedulian kemanusiaan Indonesia terhadap para korban. Jadi saat ini perlu saya jelaskan juga, ini kan kita masih berkonsultasi, beliau masih berkonsultasi dengan pemimpin-pemimpin di kawasan ini. Hasil konsultasi itulah nanti kemudian jadi pertimbangan untuk keputusan terakhirnya seperti apa. Dari situlah kemudian mekanisme-mekanisme dijalankan berdasarkan kesepakatan semua pihak. Jadi harus semuanya sepakat, harus semuanya setuju. Kalau ada yang tidak setuju, kalau ada yang tidak sepakat, ya berarti no deal kan seperti itu. Dari awal juga kami sudah menyampaikan dari Kementerian Luar Negeri bahwa Indonesia tidak setuju dengan upaya relokasi paksa warga Gaza under any pretext, dalam bentuk apapun. Semua ini dilakukan harus sukarela dan harus dengan persetujuan dari semua pihak yang ada di Palestina. Jadi kita menyampaikan kita siap jika diinginkan, jika dibutuhkan untuk memberikan bantuan. Kita siap jika dibutuhkan untuk menjadi untuk menampung korban-korban luka, anak yatim, kemudian anak-anak pelajar-pelajar untuk dirawat di Indonesia. Evakuasi akan dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan semua pihak, termasuk pemerintah Palestina. Indonesia tetap konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan kini ingin mengambil peran lebih aktif dalam penyelesaian konflik dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan kesiapan Indonesia menampung sekitar 1.000 warga Palestina untuk gelombang evakuasi pertama. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai pembebasan penari balet Amerika Serikat yang ditahan di Rusia karena memberi bantuan logistik ke Ukraina beberapa waktu lalu, Presiden Donald Trump menyambut haru soal ini. Kedepannya, Trump tengah meninjau kesepakatan relatif baik terhadap Rusia dan juga Ukraina untuk percepatan penyelesaian perang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump merespon pembebasan tahanan Rusia berkewarganegaraan Amerika Serikat bernama Ksenia Karelina dengan kasus pengkhianatan bantuan logistik ke Ukraina. Trump menghargai pembebasan ini dilakukan karena hubungan politik luar negeri yang tengah merdeka, baik Amerika Serikat dan juga Rusia. Dengan ini, Trump pun tengah mengkaji kesepakatan relatif dengan Rusia dan Ukraina sebagai bentuk dukungan penyelesaian perang. And I think we're making progress. I appreciate the ballerina who was released. It was at the request of a very good friend of all of ours, actually. Dana White called me and he said it's the friend or the relationship of one of the fighters for UFC or one of the fighters. And Dana's an incredible guy, and we spoke to President Putin about it, and they made a deal. They released the young ballerina, and she is now out, and that was good, so we appreciate that. We hope that we're going to be able to make a deal relatively soon with Russia and Ukraine to stop the fighting. It's so senseless. It's such a horrible thing. Would have never happened if I were president, but it did happen, and we were given that card. And I think we're going to get it. I think we're going to get it stopped. Got to get going. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, ketegangan yang makin berlarut antar kedua negara Rusia dan juga Ukraina, di mana pemimpin negara Ukraina Volodymyr Zelensky ini menyiapkan beberapa hal untuk terlepas dari intimidasi negara Rusia. Adapun hal ini diluncurkan pemirsa usai Zelensky menyebut negara super nuklir tersebut telah mengacuhkan sistem diplomasi negara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memastikan sedang melakukan berbagai persiapan sanksi yang baru terhadap propagandis perang serta armada bayang Rusia. Menurutnya, alasan Rusia mengabaikan diplomasi dengan menggunakan kontak bersama negara luar lainnya untuk menguntungkan negara tersebut di saat ini, namun tidak memilih untuk mengakhiri perang.
Adapun memang Zelensky membeberkan tindakan ini selaras dan berkolerasi dengan sanksi yang dijatuhkan mitra Uni Eropa dan yurisdiksi kuat lainnya di dunia. Росія, очевидно, ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання, звісно, наш пріоритет – це ППО. І маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильніше. Будемо працювати і надалі з кожною країною. Dari Jakarta, Max Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah gunakan pendekatan komprehensif atasi konflik di Papua. Namun usai jeda, tetap bersama kami. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Kementerian Pertahanan menegaskan penanganan konflik yang terjadi di Papua tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan pemerintah tentunya turut menggunakan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai stakeholder. Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas menyampaikan bahwa penanganan konflik di Papua tidak hanya mengandalkan operasi militer untuk menghadapi kelompok kriminal bersenjata KKB. Frega menyebutkan pemerintah akan menggerakkan Satgas untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, termasuk pelibatan stakeholder lain, guna membangun kesejahteraan di Papua. Selain itu, Frega menegaskan konflik di Papua bukan sekedar masalah keamanan, namun juga menyangkut aspek ekonomi dan sosial budaya. Ia menyebut pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tentunya akan melanjutkan pendekatan secara komprehensif. Ya, untuk saat ini memang kita menggunakan pendekatan bukan hanya pada aspek keamanan. Dalam arti ada TNI yang memang menggunakan operasi militer, dalam arti mengejar OPM yang gerakan bersenjata.
Ada juga tapi satgas-satgas yang memang melakukan pendekatan kepada masyarakat termasuk dari stakeholder lain, karena kita tahu bicara Papua ini kan kompleks ya. Jadi bukan hanya sekedar isu keamanan tapi ada ekonomi. Belum lagi keberagaman di Papua sendiri cukup tinggi. Ketika kita bicara di Papua ada pendatang dan orang asli Papua. Orang asli Papua pun sendiri mereka membuat dikotomi antara Papua pesisir dan Papua pegunungan. Papua pegunungan pun ada suku-suku yang merasa tidak sama satu dengan lainnya. Nah, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya dari sisi TNI saja, tapi kita juga bekerja sama sesuai dengan arahan pemerintah, melibatkan stakeholder lain. Dan bahkan di beberapa waktu lalu, mungkin kalau dilihat kan di eranya Pak Jokowi, itu langsung Wapres kan yang di lapangan berkunjung. Nah, tentunya sekarang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga akan menggunakan pendekatan serupa, bukan hanya keamanannya, tapi memperhatikan juga aspek-aspek lain, khususnya kesejahteraan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertahanan menyebut aksi KKB di Yahukimo, Papua adalah tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan karena menyasar warga sipil. Propaganda KKB dengan menyebut korban sebagai agen Intel TNI ini merupakan bentuk disinformasi yang harus diluruskan. Karo Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Venas menyebut tindakan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 11 warga sipil di Yahukimo sebagai tindakan yang tidak berperi kemanusiaan. Menurutnya, KKB berupaya membalikan fakta melalui propaganda yang menyebut para korban adalah anggota TNI. Nyatanya 11 warga yang menjadi korban KKB adalah pendulang emas sipil. Frega menegaskan propaganda ini merupakan bagian dari strategi disinformasi yang kerap digunakan KKB untuk menyesatkan persepsi publik di dalam maupun luar negeri. Apa yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar. Nah, jadi makanya saya minta tolong teman-teman media membantu juga nanti mengklarifikasi, sehingga bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena mereka narasinya di luar negeri, mereka banyak punya perwakilan-perwakilan yang secara individu mendekati baik itu dari LSM, tokoh-tokoh pemerintahan untuk menyebarkan propaganda. Nah, dewasa ini kita tahu bahwa ada misinformasi itu masih bisa dimaklumi, mungkin secara tidak sengaja. Tapi ketika kita melihat disinformasi atau malinformasi, itu adalah memang penyesatan informasi yang dilakukan untuk merusak dan menyesatkan pemikiran ataupun persepsi yang melihat ataupun mungkin membaca. Jadi nanti tolong teman-teman media membantu menyuarakan apa yang memang terjadi di sana. TNI pada prinsipnya selalu akan menjaga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Masyarakat sipil, baik itu yang orang asli Papua ataupun yang pendatang di sana, itu adalah tugas TNI untuk menjaga, karena itu bagian dari keselamatan bangsa. Dan Papua sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai nanti karena ada propaganda, ada pernyataan yang menggunakan video, dokumentasi, kemudian disebarluaskan ke luar negeri, terbentuk opini seakan-akan itu adalah benar. Banyak memang disinformasi yang beredar, apalagi dengan ada media sosial, yang digunakan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan TNI. Nah, saya berharap memang masyarakat ini bisa lebih jeli lagi, dan tentunya kita tidak bisa hanya bekerja sendirian, Kemhan dan TNI. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikut ini, pemirsa. Aksi pencurian kembali terjadi di Kota Palangkaraya di warung makan Barito yang terletak di Jalan Mahir Mahar, jalur lingkar luar kota, menjadi sasaran pelaku kejahatan. Di mana warung tersebut, pemirsa, dibobol saat sedang ditinggal pemiliknya pulang kampung. Kejadian pertama kali diketahui oleh Sony, keponakan pemilik warung, pada Selasa pagi pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, saat melintas di depan warung dalam perjalanan menuju tempat kerja. Ia melihat pintu warung dalam kondisi terbuka. Awalnya ia mengira sang bibi sudah kembali dari kampung. Namun setelah diperiksa lebih dekat, gembok warung telah rusak dan dagangan terlihat berantakan. Curiga dengan kondisi tersebut, Sony langsung memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Dari hasil rekaman menunjukkan seorang perempuan parubaya tengah membobol pintu warung dan membawa barang-barang termasuk 1 gas tabung LPG 12 kg.
Hingga kini kasus pencurian tersebut masih dalam penanganan pihak berwajib. Warga sekitar dihimbau untuk lebih waspada dan meningkatkan pengamanan, terutama saat meninggalkan rumah atau tempat usaha dalam keadaan kosong. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor kian marak terjadi di kawasan Kebonceruk, Jakarta Barat. Sebanyak 4 orang pelaku di hari yang sama menggasak 2 sepeda motor milik warga setempat dengan cara merusak lubang kunci dan mendorong. Rekaman video CCTV ini memperlihatkan detik-detik aksi pencurian sepeda motor milik warga penghuni kos yang terparkir di tengah pemukiman di kawasan Kedoya Selatan, Kebonceruk, Jakarta Barat. Sebanyak 4 orang pelaku komplotan tersebut melancarkan aksinya mencuri motor jenis Matic di lokasi. Meski pelaku berhasil membobol lubang kunci sepeda motor, namun mesin motor yang hendak dicurinya tak kunjung hidup. Tak mau kehilangan sepeda motor incarannya, pelaku kemudian mendorong motor tersebut dengan dikawal 3 pelaku lain yang mengendarai sepeda motor. Bahkan di hari yang sama, 2 unit sepeda motor milik warga setempat raib digasak komplotan tersebut. Kan saya lagi tidur tuh, nggak tidur sih main HP tuh, udah tidur, kok dengar suara motor di situ. Pas dilihat di jendela, pertamanya yang nyelah itu loh bang, udah diselah gitu, kata saya, kok mukanya di masker, saya curiga tuh. Saya bilang ke suami, itu kayak motor teman suami saya tuh. Terus kata suami saya, pas dilihat di jendela, iya katanya, motor suami saya. Terus buka aja jendela, oh ya lu siapa katanya gitu. Lu maling ya? Dia kabur bang, motor suami teman saya di bawa? Enggak dibawa, yang motor situ yang dibawa. Oh, berarti tadinya mau nyuri 2, cuman yang satunya udah ketahuan sama saya, sama suami saya. Kawasan Kedoya Selatan, Kebonceruk, Jakarta Barat merupakan salah satu titik rawan terjadinya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pasca kejadian, korban telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, di mana kasusnya kini tengah ditangani unit reskrim Polsek Kebonceruk. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian ponsel oleh seorang pria lansia di sebuah warung kelontong di kawasan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam kamera CCTV. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, pemirsa, pelaku berhasil diringkus petugas saat tengah asik nongkrong di warung kopi. Berpura-pura berbelanja, seorang pria lanjut usia dengan gerak-gerik mencurigakan langsung mencomot sebuah ponsel yang tergeletak di atas etalase warung kelontong. Pelaku kemudian pergi meninggalkan warung dengan mengantongi ponsel curiannya. Aksi pencurian ini terjadi di sebuah warung kelontong di Jalan Kebon Kacang Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi. Berbekal video rekaman kamera CCTV yang tengah viral di media sosial, polisi dari unit reskrim Polsek Metro Tanah Abang langsung bergerak cepat. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 jam, pelaku akhirnya berhasil diringkus saat tengah asik nongkrong di sebuah warung kopi di kawasan Jatibunder, Tanah Abang. Pelaku yang beroperasi sebagai jukir liar itu mengaku sengaja mencuri lantaran butuh uang untuk membayar tunggakan kontrakan. Berapa? 700. Uangnya buat apa? Buat bayar kontrakan. Emang selama ini kerjanya apa? Parkir, Pak. Parkir. Memang sengaja ambil atau ada kesempatan? Emang saya udah pepet gimana, Pak. Mulai diincer ya? Sayangnya ketika diringkus, ponsel curian tersebut telah dijual pelaku sebesar Rp700.000 kepada seorang penadah. Kita lihat di TKP itu ada CCTV, kemudian kita cocokkan dengan ciri-ciri yang ada CCTV itu dengan keterangan-keterangan yang ada masyarakat setempat membantu bahwa dia tukang parkir di seputaran wilayah tersebut. Pada saat dia sebenarnya belanja ke warung, dengan ada kesempatan melihat satu buah handphone milik korban di atas etalase, dia dengan cepatnya mengamankan handphone tersebut dibawa, sehingga dia langsung kabur dari tempat itu. Nah, ponselnya itu dijual atau dibuat untuk dipakai? Dijual. Seharga berapa, uangnya untuk apa? Seharga ditukar Rp700.000. Pengakuannya uangnya untuk apa, Pak? Pengakuan untuk kebutuhan kebutuhan dia sehari-hari. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Tanah Abang dengan jerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pria pengemudi mobil terlibat perkelahian dengan seorang kakek di Jalan Karya Gang Kartini, Medan, Sumatera Utara pada Rabu pagi. Dan juga dalam video yang beredar di media sosial, perkelahian yang terjadi karena pengendara mobil diduga telah menabrak pot bunga milik warga.
Perkelahian antara pria pengendara mobil berinisial IN dengan pria lansia berinisial A ini direkam oleh warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman tersebut terlihat pria pengendara mobil sedan berwarna hitam dengan emosi melepaskan pukulan secara membabi buta dan menendangi sang kakek yang terus menghindar agar tidak terkena pukulan. Beruntung sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berhasil mengamankan pria muda tersebut. Menurut Amsari, peristiwa tersebut terjadi karena pengemudi mobil diduga tidak terima ditegur oleh korban karena telah menabrak tanamannya saat mengendarai mobil. Terkait pemukulan tersebut, korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Barat. Saya ngasih makan burung di sini tadi pagi kan. Tiba-tiba ada mobil nyelonong nabrak ke bunga-bunga ini berserakan, saya pun hampir kena. Jadi saya panggil, dia nggak mau berhenti. Lantas saya kejar. Saya gedor pintunya pakai tangan ini, kacanya baru dia keluar. Dia marah-marah, nanti saya ganti bunga itu berapa Pak katanya. Saya bukan minta ganti, saya bilang. Cuman saya minta diberesi aja. Nanti langsung mukul dia. Bagian apa yang dipukul, Pak? Bagian dada yang dipukul sama tangan ini lah, kena ketindir ini. Berapa kali? Mukulnya nggak tahu lah berapa kali, orang dia ngawur aja mukul, babi buta gitu kok. Jadi nggak tahu lah berapa kali kita pukulan dia. Usai terlibat keributan dengan pria lansia, tidak jauh dari lokasi tersebut, pengemudi mobil kembali terlibat perkelahian dengan 2 orang warga. Belum diketahui penyebab perkelahian tersebut, namun akibatnya pengemudi mobil mengalami luka. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga di Gunung Kidul, Yogyakarta menanam pohon pisang di jalan berlubang sepanjang hampir 500 meter. Aksi dilakukan sebagai bentuk protes terkait kerusakan jalan yang sudah bertahun-tahun tidak segera diperbaiki. Warga dari 2 padukuhan di Desa Banyusoko, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menanam sejumlah pohon pisang di jalan berlubang sepanjang hampir 500 meter. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak segera memperbaiki ruas jalan yang menjadi penghubung antar kecamatan ini. Menurut salah satu warga, kerusakan jalan tersebut sudah terjadi sejak hampir 10 tahun lamanya dan hingga saat ini belum ada rencana perbaikan jalan. Bahkan warga setempat sudah pernah melakukan perbaikan jalan secara swadaya dengan menambah lubang menggunakan batu kapur. Namun banyaknya kendaraan besar yang berlalu lalang membuat jalan kembali berlubang. Selain mengganggu pengguna jalan, kerusakan jalan juga mengakibatkan sejumlah pengendara mengalami kecelakaan. Bentuk ungkapan kami sebetulnya, ungkapan kami warga masyarakat dengan belum adanya sentuhan atau perhatian aja lah minimal, tapi syukur-syukur tak ada sentuhan penggalian dari stakeholder atau pemerintah yang ada. Akses jalan tembus dari Playen Gunung Kidul ke Imogiri Bantul dan juga tembus untuk akses wisata sifatnya jalan alternatif ke Parangtritis dan juga yang Sempalan Kembaron juga Pantai Selatan sebetulnya. Jadi, ungkapan kami ini karena sering terjadi kecelakaan, rebutan jalan sing alus. Dengan adanya aksi protes ini, warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan jalan sehingga pengendara tidak lagi merasa khawatir saat melewati jalan ini. Dari Gunung Kidul, kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam informasi Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, pamit terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.